Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruhman ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadzal kitab al Imam Nawawi al-Bantani wa summa ila ruhi Syekh Muhammad Syafi'i Hazami Walaruki Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'ina Akhina fillah Yuzar bin Muhammad Salih Syekhuna Ajimah Wa matikal faqira zawjati Anna allaha yataghashyahu birrahmah wal maghfirah Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Babul khumasi ay hadza babul khumasi wa fihi sab'un wa ishruna mau'izatan sittatu akhbarin wal baqi atharun. Ini bab yang kelima. Dalam bab yang kelima terdapat 27 nasihat. 6 berbentuk hadis, sisanya athar perkataan sahabat. Al-maqalatul ula ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam man ahana khamsatan khasira khamsatan. Man istakhaffa bil ulama'i khasirad dina wa man istakhaffa bil umara'i khasirad dunya wa man istakhaffa bil jirani khasiral manafi'a wa man istakhaffa bil aqriba'i khasiral mawaddata wa man istakhaffa bi ahlihi khasira tibal ma'isyah tayyibal ma'isyah. Makalah yang pertama diriwayatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
siapa saja yang mengabaikan 5 hal, niscaya dia akan mengalami 5 hal kerugian. Yang pertama, siapa mengabaikan peran ulama, niscaya rugilah agamanya. Yang kedua, siapa yang mengabaikan pemerintahan, rugilah urusan dunianya. Ketiga, siapa mengabaikan peran tetangganya, niscaya dia akan rugilah kemanfaatan yang bisa diperoleh. Yang keempat, siapa mengabaikan kekerabatan, niscaya rugilah nilai kasih sayang di antara mereka. Kelima, siapa yang mengabaikan istrinya, rugilah kebaikan manisnya rumah tangga. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat saya hormati, kita masuki bab yang kelima, babul khumasi atau berlima. Di dalam bab ini terdapat 27 bentuk nasihat. 6-nya dalam bentuk khobar, hadis. Sisanya berarti 21 makalah itu berbentuk asar, perkataan sahabat. Nah, yang pertama ini diriwayatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahana ay adzalla khamsatan. Siapapun atau siapa saja mengabaikan 5 hal dari manusia, dia pasti akan mengalami 5 kerugian. Ay ahlaka khamsata umur, akan binasa 5 urusannya. Yang pertama, man istakhaffa bil ulama'i, siapa saja yang mengabaikan ulama. Apa makna mengabaikan? Bi antaraka ta'zimahum, dia tidak hormat kepada ulama, tidak membesarkan peran ulama, maka rugilah agamanya. Kenapa rugi? Ai fatahum ma'dinu syariah. Karena di pundak ulama lah ada perbendaharaan ilmu syariat. Apalagi dalam konteks Indonesia, ulama-ulama Indonesia bukan ansih dia hanya mengajar urusan-urusan agama, tetapi juga ikut berkuah darah di medan laga. Ulama bukan sekedar mengeluarkan fatwa perang sabilnya, tapi ulama bersama-sama merebut negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Artinya tidak boleh diragukan peran ulama dalam rangka ikut merebut ini. Sehingga terbentuklah pasukan Hizbullah dan pasukan Sabilillah. Apalagi kekinian, dia ulama, dia pahlawan nasional. Siapa yang tidak kenal seorang ulama yang populer dengan antara Kerawang dan Bekasi, Kiai Haji Nur Ali? Sekarang dia menjadi pahlawan. Siapa yang gak kenal dengan Mu'alim Mursyidi, juga terlibat dalam perjuangan. Siapa yang tidak kenal Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habasyi, dia juga ikut mempelopori kemerdekaan, bahkan yang pertama mengibarkan bendera merah putih. Nah, itu semuanya peran ulama yang tidak kecil, yang tidak enteng. Apalagi jenderal pertama, Jenderal Besar Sudirman, dia juga seorang ustadz. Dia mengajar di sekolah Muhammadiyah. Artinya dari rentetan sejarah ini, nampaknya hanya orang-orang komunis yang sering memutarbalikan fakta, sehingga ada penyudutan terhadap peran ulama. Ulama tidak tinggal diam. Bahkan ketika dirumuskan negara ini,
Itu di situ ada ulama. Ada Kiai Wahid Hashim, ada Agus Salim, ada juga dari Muhammadiyah, Habib Husno dan sebagainya itu. Bahkan ketika perumusan Pancasila itu bermula dari berbagai macam BPUPKI itu, Badan Persiapan untuk Kemerdekaan itu masing-masing punya gagasan untuk meletakkan kerangka dasar negara Indonesia ini. Bung Karno dengan gagasannya, gagasan Bung Karno menempatkan ketuhanan yang terakhir. Akhirnya diusulkan jangan yang terakhir, justru ketuhanan yang pertama. Itu usul ulama-ulama itu. Sehingga dulu dikenal dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, 7 piagam yang terkenal dengan 7 piagam Jakarta ini nggak disetujui dari belahan timur. Sejarah mencatat A.A. Maramis, dia akan berpisah dengan Indonesia kalau itu dicantumkan. Padahal nggak merugikan. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, bukan umat lain. Dia keberatan. Dirumuskan lagi, pertemuan lagi, sehingga disahkanlah Pancasila itu 18 Agustus. Umat Islam rela membuang 7 piagam Jakarta, tapi kompensasinya diganti ketuhanan yang Maha Esa. Dulu tidak ada yang Maha Esanya. Nah, ini kan lebih menguntungkan. Yang Maha Esa siapa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah, Tuhan yang Esa. Maka seringkali dulu orang-orang Menteri Agama zamannya Pak Alamsyah Ratu Prawira Negara mengatakan bahwa Pancasila ini hadiah dari umat Islam buat bangsa ini. Kok sekarang ada yang menuduh katanya ulama anti Pancasila? Nah, itu kan penjungkir balikan fakta. Ketuhanan yang Maha Esa, dulu hanya ketuhanan saja. Nah, bagi saya tidak ada istilah final Pancasila, tapi finish. Kalau final masih bertanding lagi. Indonesia lawan Thailand di final kalah. Mentah lagi jadinya. Jadi Pancasila bukan final tapi finish, selesai sudah. Nggak bisa diganti dengan Trisila, Ekasila. Nggak bisa. Karena itulah kita juga tidak setuju dengan adanya upaya orang-orang yang sengaja ingin menelorkan, ingin membangkitkan khilafah yang keliru. Khilafah secara bahasa Arab artinya kepemimpinan, gak ada masalah. Tapi khilafah tidak identik dengan teroris. Apapun bentuk negaranya nggak jadi soal. Yang penting syariat Islam bagi kita jalankan. Udah final, udah finish nih ini gitu. Jadi udah finish, selesai, nggak bisa lagi orang mengubah-ubah ini. Nah, kembali ke sini bahwa jadi siapa saja yang mengabaikan peran ulama, dia akan rugi agamanya. Coba orang dia pengen pergi haji, nggak belajar manasik haji sama ustadz, sama kiai, sama ajengan, sama tuan guru, sama ulama, dia akan meraba-raba apa yang saya buat nanti di kota suci. Di mana mulainya harus tawaf, di mana mulainya harus sa'i, kalau mengabaikan peran ulama. Ada orang rajin sholat tapi nggak rajin ngaji. Dia nggak tahu syarat sholat, nggak tahu rukun sholat. Pokoknya sholat berjamaah, ikutin aja imam. Apa yang imam lakukan, ikutin. Ya keliru juga kalau memang sekedar mengikuti imam, dia kagak tahu ilmunya.
Ntar kebetulan imamnya lagi gatal, tenggorokannya batuk, dia batuk lagi. Kalau patokannya sholat berjamaah ikut imam. Imam gatal, garuk, digaruk lagi. Imam nggak sengaja kakinya terpleset kena pala orang, dia injak lagi yang belakang, kan berantakan jadinya. Ya, jadi itu Nabi menempatkan ulama pada ranking yang pertama itu beralasan. Karena dunia yang kita diami ini seperti kebun, seperti taman. Kelestarian itu tergantung 5 faktor. Nomor 1 ulama Nabi tempatkan itu. Ad-dunya bustanun qiwamuha khamsatun. Dunia bagaikan sebuah taman. Kelestarian taman terletak pada 5 faktor. Pertama ulama lagi dengan ilmunya itu. Nah, karena itu Bapak, Ibu harus sengajain. Kalau anaknya banyak, ada 1 atau 2 anak yang disengajain menjadi ulama. Kadang-kadang kita takut ya, ntar lo masa depannya suram jadi ulama. Ya. Tidak. Allah yang menjamin intan surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah, Allah tolong kamu. Allah kokohkan pendiriannya. Ulama-ulama yang lurus dengan dunia pesantrennya, nggak ada yang gulung tikar tuh pesantren. Karena bukan zaman tikar lagi, jadi nggak ada yang digulung tuh tikar. Nanti nggak pernah jatuh bangkrut itu pesantren. Hitung-hitungannya secara matematik nggak masuk akal. Kayak Syukron Makmun pesantrennya cuma 1.000 sejuta sebulan, makan 3 kali, nyuci di situ juga. Coba anak kita jajan bakso aja paling murah 10.000. Kalau dia makan 3 kali 30.000 sebulan 900.000. Itu baru bakso doang. Belum sekolahnya, belum ngajinya, belum mondoknya. Orang kalau kos coba sekarang paling murah 1 juta sebulan. Nah di pesantren dia di situ juga menetap, dia makan di situ. Nggak ada kiai-kiai yang istiqomah yang merasa rugi dengan mengurus pesantren. Mungkin secara materi, tetapi secara the art of teaching, seni mengajar, dari segi kepuasan batinnya dia sudah berbuat buat umat. Itulah ulama. Jadi jangan pernah abaikan peran ulama dengan biantaraka ta'zimahum. Kita tidak ta'zim kepada mereka. Karena al ulama warasatul anbiya. Di tangan ulama lah mata rantai perjuangan para nabi ada di ulama. Nah, kata Imam Ghazali, ulama juga ada 2. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama dunia yang masih ngiler dengan urusan dunia, yang masih ngiler dengan bujuk-bujuk rayu gitu kan, lebih utamakan dunia ketimbang akhirat. Tapi ulama akhirat tidak mengutamakan akhirat, urusan akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula, karena akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nah ini, jadi jangan pernah kita abaikan peran ulama. Bahkan orang selevel Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang Nabi sabdakan ana madinatul ilm wa ali babuha. Saya ini kotanya ilmu, Sayyidina Ali pintu gerbangnya ilmu. Artinya sebelum melewati Nabi, lewati dulu Imam Ali. Nah sungguh pun demikian Imam Ali berkata, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Siapa yang mengajarkan saya 1 huruf saja, saya akan mengabdi sama orang itu. Itu kan karena ketawaduan. Imam Ali mengakui Sayyidina Abu Bakar Siddiq lebih senior, mengakui Sayyidina Umar, mengakui Sayyidina Utsman. Nah, ini yang harus kita tancapkan kecintaan kepada ulama. Karena dia ahli waris. Ya ulama itu di dalamnya ada kiai, ada ajengan, ada habib. Ya.
Ada orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama berani, belum namanya ulama, masih baru. Belum ulama itu, baru. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah ulama. Dia takut kalau statementnya bertabrakan dengan Quran. Dia takut kalau memberikan penjelasan bertabrakan dengan sistem Quran. Ini ulama yang benar, yang takut kepada Allah. Kalau ulama yang berani mensahkan pernikahan sesama agama atau lain agama, ini belum ulama. Walaupun sudah bererot, orang Jakarta bilang bererot kesarjaanaannya, tapi dia mengampangkan urusan agama, liberal pemikirannya, belum ulama, masih baru walaupun usianya udah tua. Yang kedua, wa man istakhaffa bil umara'i khasirad dunya. Siapa saja, saya mengartikan man bukan barang siapa. Orang suka mengartikan banyak man, barang siapa. Man soma Ramadana, barang siapa, ada yang nunjuk barang saya Pak. Wah, repot juga itu. Saya mengartikan man siapapun atau siapa saja, bukan barang siapa, ya. Barang siapa ada yang nunjuk barang saya tuh Pak, gitu kan. Man istakhaffa bil umaro, siapa saja, siapapun yang mengabaikan peran pemerintahan, khasirat dunia, rugi. Rugi apanya? Dunianya. Artinya urusan-urusan dunia kita juga jangan abai. Urusan KTP, urusan kartu keluarga, ya, urusan yang lain kita juga harus patuh, ya, tundukkan itu. Kita nggak lihat figur orang per orang, pemerintahan yang sah itu kita taati, kita ikuti, asal tidak mengajak kepada kedosaan, asal tidak mengajak kepada maksiatan. Karena Allah yang memerintahkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan pemerintah. Untuk umaro di sini tidak ada kata-kata taat, langsung wawu ataf. Itu punya makna. Taati Allah, taati Rasul, taati pemerintah bersyarat. Kita taati selama itu berada dalam konstitusi, selama itu tidak bertabrakan dengan sistem yang ada. Tapi manakala ada penyimpangan, nggak taat nggak apa-apa. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Maaf, lebih baik ada pemerintahan walaupun zolim ketimbang nggak ada pemerintahan. Seperti apa ntar? Kacau. Tapi soal ketaatan, kalau memerintahkan itu tidak ada ketaatan. Karena ayatnya saja mengisyaratkan, nggak pakai ati di situ, hanya wawu ataf. Ati Allah, wa ati Rasul. Buat Rasul ada atinya, wa ulil amri nggak ada atinya. Nah, umaro itu bil muluk. Dia bisa ada kerajaan, bisa sultan, bisa amir, nggak jadi masalah gitu. Presiden nggak jadi masalah. Asal yang penting kesepakatan. Nah, kita udah kesepakatan bangsa ini dengan tadi saya bilang Pancasila, ya itu sudah finish. Kita harus pertahankan itu. Jadi kalau ada yang coba-coba ingin mengganti Pancasila dengan Trisila, mesti dilawan karena bertabrakan dengan undang-undang. Kalau ada yang mengajukan 3 periode, ya mesti dilawan. Karena konstitusinya masih 2 periode gitu. Itu ketaatan seperti itu. Ini bukan politik, tapi mesti tahu politik gitu kan. Jadi nggak dipolitisir orang, nggak dikibulin. Walaupun kita nggak bicara politik praktis gitu kan. Akan rugi apanya? Khasirat dunya li'annahum alladzina yurattibuna umurad dunya, karena di pundak para pemerintahlah pengaturan urusan-urusan dunia. Wa zamamuha, kendalinya biaidihim, di tangan mereka. Kita mesti taati pemerintah yang sah. Ya, mesti taati untuk itu. Ya, secara kelembagaan.
Itulah luasnya Islam yang kita anut. Kita tidak radikal dan tidak boleh radikal. Kita juga tidak liberal. Kita wasatiyah. Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang enggak gampang menuding orang kafir dan sebagainya, tidak. Kita khairul umur ausatuha, sebaik-baik urusan itu yang tengah-tengah. Lembek kayak tape enggak enak, ya. Keras juga kayak pisang magel, ya enggak enak juga gitu kan. Jadi yang tengah-tengah gitu kan. Itu kita taati selama itu memang untuk kemaslahatan umat, lebih baik tidak ada pemerintahan itu. Ya. Kita harus taati, tidak ada pembangkangan dan tidak boleh umat Islam. Coba kita lihat di Jakarta ini. Sering saya katakan Jakarta ini adalah miniaturnya Indonesia. Suku apa yang tidak ada di Jakarta? Semuanya ada. Di Jakarta ada kampung Ambon, ada kampung Makassar, ada kampung Arab, ada kampung Cina, ada kampung Melayu, ada kampung Bugis. Tapi alhamdulillah nggak pernah ada konflik, nggak ada demo anti agama, anti suku tertentu, nggak ada. Kenapa? Karena mayoritas umat Islam, karena pemeluk agama lainnya dewasa. Negara maju masih ada demo anti Islam, masih ada di Kanada pernah, di Amerika pernah. Padahal negara maju. Kita alhamdulillah gitu kan. Itu dah dulu alasan kenapa Jakarta dijadikan sebagai ibu kota. Maaf ya, masyarakat inti Jakarta, orang-orang Betawi, dia lebih menerima semua orang. Dia lebih care, lebih tasamuh, nggak ada yang tidak diterima. Asal baik-baik tentunya. Cuman ada yang jelek, lo baik, gue lebih baik, lo jahat, gue lebih jahat. Itu konyol juga itu. Tapi positif juga itu kan. Itu masyarakat inti Jakarta terima, semua diterima. Sehingga tadi ada kampung Makassar, ada kampung Ambon, kampung Bulik, kampung Bali, semuanya ada. Maka dipilih Jakarta. Kedua, Jakarta dipilih sebagai ibu kota dulu karena dari segi alam tingkat adanya gempa lebih ringan daripada yang lain-lain. Itu kan. Ya. Itu dipilih Jakarta. Ya. Ya, karena itu yang kedua, jangan abaikan peran pemerintah. Yang ketiga, wa man istakhaffa bil jirani. Siapa saja yang mengabaikan peran tetangga. Jiran itu al-mujawirin, yang berdekatan fil masakin, tempat tinggal kita, min jamil jihad, dari semua arah. Depan, belakang, kanan, kiri, 40-40, itu tetangga kita itu. Jangan abai, harus akur sama tetangga. Apalagi kita dari kampung, kita cuman seorang diri sama keluarga doang. Kalau kita nggak akur, kenapa-napa, nggak mungkin lebih cepat tetangga saudara kita dari kampung yang nolong, pasti tetangga. Artinya jangan pernah kita ribut dengan tetangga, kita mengalah. Bahkan di sini diingatkan, Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Demi Allah, kata Nabi, kamu tidak dianggap beriman seorang hamba ini sampai dia mencintai tetangganya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Artinya paling nggak kanan kiri satu-satu. Kalau kita bikin makanan enak, ya bikin kuahin yang banyak gitu kan. Jangan cium-cium doang, nggak dikasih kagak gitu kan. Dulu kan sudah biasa kasih semangkok gitu kan. Ya. Kalau beli duren, kalau beli cuma natu, jangan bawa kulitnya deh, simpen aja di dus gitu jadi. Kan bawa cuma atu, ngambrong kemana-mana dikasih kagak. Ya, jadi rame juga. Sampai seperti itu kata Nabi. Tidak dianggap sempurna iman kamu kalau tidak cinta sama tetangga. Kita mesti akur. Entar sakit, entar kena musibah, entar pasti tetangga yang care. Dan kita umat Islam nggak lihat tetangga kita, agama kita apa, kita tolong. Itu Islam. Walaupun dia non Muslim, dia kesusahan, dia kebanjiran, dia kebakaran, tolongin. Gua nggak bakal tolongin, apaan? Kebakaran silakan aja. Dia bukan orang Islam, kebakaran semua nyentar.
Repot enggak? Kita bukan seperti itu. Tolongin itu tetangga. Karena ada kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan didahulukan ketimbang mendatangkan kebaikan. Tolak supaya juga menjalar kebakaran itu. Tolongin mereka itu. Bahkan andai kata tetangga kita non muslim kelaparan, kita tahu kita ada makanan kita nggak kasih, la yu'minu abdun, nggak sempurna iman kamu. Ya, sampai begitu Islam itu. Bahkan kata sahabat, jangan-jangan ini nanti Nabi memerintahkan ngasih warisan sama tetangga, karena begitu care-nya Nabi sama tetangga, ya. Sampai nggak sempurna iman seseorang kalau nggak peduli dengan tetangga. Nah, kita jangan abai. Pada saat kita ngawinin, pada saat kena musibah, kita mau minjem gergaji, mau minjem kampak, mau minjem ini, kita nggak punya, sama tetangga nggak akur, kayaknya bermasalah, nggak merdeka hidup. Kontrak sini punya musuh, kontrak belasonan punya musuh, pindah lagi punya musuh, pindah lagi punya musuh. Jadilah kontraktor bermasalah, ya. Tapi punya masalah mulu gitu. Jangan abai kepada peran tetangga, karena dari sanalah kita bisa meminjam apa yang kita perlukan. Khosirul manafi', artinya rugi manfaat-manfaat al khairat allati yutawassal biha ilal matlub, yang bisa menyampaikan kepada apa yang dicari. Mau masak kurang garam, tetangga punya, gitu kan. Mau bikin ini, kita nggak punya paku beton, tetangga punya. Saling seperti itu. Kan enaknya hidup bertetangga seperti itu. Coba ini di sekitar Kemayoran saja. Kita kaya raya, kita bentuk tata demikian aslinya. Besar rumah kita, ada kolam renang, ada tamannya di bunganya. Tapi hidup sendirian, nggak ada siapa-siapa. Nyaman nggak, enak nggak itu? Nabi Adam aja di dalam sorga iseng juga, minta ada pendamping, maka diciptakanlah dari tulang rusuknya pendampingnya Siti Hawa. Itu selevel Nabi. Jadi kita hidup indah dengan bersama-sama. Kalau saya sendirian di sini, bapak kagak ada, semua kagak ada Zoom meeting, saya ngomong-ngomong, Ustadz belum baik, udah pulang. Jadi hidup enak dengan bersama-sama, itu yang harus kita jaga ini, ya. Ini rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ruwiya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, innallaha ta'ala yuhibbur rajula lahu jaru su'in yu'dhihi fayasbiru ala adzahu wa yahtasibuhu hatta yakfiyahullah bihayatin aw matin, rawahu Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai seseorang yang punya tetangga jahat. Tetangga itu menganiaya, dia sabar. Allah suka tuh dengan orang seperti itu. Wa yahtasibuhu, dia ikhlas dengan perlakuan seperti itu, dia nggak ngelawan. Hatta yakfiyahullah, sampai Allah cukupin nanti. Bihayatin, dengan kehidupan, atau dia mati. Kita nggak ngebales, gitu kan. Biarin aja, serahkan sama Allah Subhanahu. Allah suka dengan itu. Nah, karena itu kita dianjurkan sama Nabi untuk berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin ainahu taroyani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayi'atan adha'aha. Ini hadis mursal yang sampai ke Nabi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon perlindungan kepadamu dari kawan dekat yang berkhianat. Nabi minta itu. Jangan sampai punya sahabat, punya teman dekatnya yang berkhianat, makir. Ainahu taroyani, dua matanya ngelihat saya, tapi hatinya dia curiga, benci sama saya. In ro'a hasanatan, kalau dia lihat saya berbuat baik, ditutupin, ya, nggak disiarkan. Tetapi wa idza sayiatan, kalau dia ngelihat keburukan, satu keburukan saja pada diri saya, adzaaha, diviralkan. Kebaikan saya nggak diviralkan, keburukan saya diviralkan. Kalau zaman sekarang seperti adzaaha itu disiarkan, dipublikasikan, diviralkan. Kita berlindung itu. Jadi nggak sedikit
Nggak disangka-sangka kawan dekat, musuh dalam selimut. Ini doanya. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir, ainahu taroyani wa qalbuhu yar'ani. In ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adza'aha. Itu al-hadisul mursal rawahu Ibnu Hajar an Sa'id al-Maqbur. Ya. Boleh kita baca bersama, barangkali sudah ada yang hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin ainahu taroyani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adza'aha. Ya. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa amalkan supaya teman dekat semuanya itu bukan teman yang menjadi pengkhianat, yang berbuat makar di tengah-tengah kehidupan kita. Masih dua lagi, wa man istakhaffa bil aqriba. Siapa yang mengabaikan kekerabatan minal arham, persaudaraan, ketetanggaan, pertemanan, dia abaikan itu, khasiral mawaddata, rugi manisnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya jangan pernah abai kekerabatan kita. Dalam bergaul jangan lihat kaya dan miskinnya, tapi dia ahli ibadah terutama. Dia adalah apalagi jemaah kita. Bahkan jangan lagi teman, musuh pun kita jangan berbuat aniaya. Soal dia menganiaya, urusan dia sama Allah. Maka senjatanya tadi kita minta sama Allah agar tidak punya teman dekat yang selalu berbuat makar, yang selalu menjadi pengkhianat. Jadi jangan pernah abai dengan kekerabatan kita, ya, dengan persaudaraan kita lintas suku, bahkan lintas agama. Kita jaga ini keutuhan bangsa kita. Karena nggak sedikit orang-orang di luar sana mau mengadu domba antar umat beragama, mengadu domba antar suku, mengadu domba antar umat seagama. Kita lebih dewasa ini menyikapi ini supaya tidak abai dengan kekerabatan, dengan persaudaraan. Yang terakhir, wa man istakhaffa bi ahli ay zaujati khasira thayyibal ma'isyah atau tibal ma'isyah. Siapa mengabaikan istrinya, rugilah kemanisan rumah tangganya. Jangan disangka seorang suami sukses, seorang suami berhasil tanpa peran istri. Jangan pernah sombong kita jadi suami. Suami yang sukses karena dua wanita yang membuat dia jadi sukses. Siapa? Siapa istrinya dan ibundanya. Dia menjadi sukses karena itu. Karena itu orang-orang besar, presiden-presiden sama ibunya kalau lebaran sungkem, dicium kakinya bukan tangan lagi. Lihat zaman Pak Karno, Pak Harto, termasuk Pak SBY, itu sungkem. Kita kan jarang begitu sama orang tua. Orang tua kita duduk gitu. Kita cium lututnya, kita cuciin kakinya. Dan gak salah kalau memang kita bersihkan, kita minum air yang minta keredoan orang tua kita. Apalagi istri tadi, luar biasa perannya. Sekali lagi seorang suami berhasil, sukses sebagai apapun. Sebagai pedagang, sebagai negarawan, sebagai politisi, sebagai budayawan. Dia berhasil karena peran istri dan ibundanya yang selalu mendoakan anaknya berhasil, anaknya sukses. Tapi kalau suami sudah mengabaikan istrinya, maka alamat dia tidak akan bahagia rumah tangganya. Ai lazzatal muksab alladhi ya'ishu bisababi. Yang kelezatan rumah tangga itu karena yang menyebabkan dia hormat kepada istrinya. Ingin melihat suami taat, sejauh mana dia bisa sayang sama istrinya. Ma'akrama karim, tidak mulia seorang suami tetapi dia juga memuliakan istrinya. Wa ma'ahanahuna illa laib. Siapa yang menghina istrinya berarti dia menghina dirinya sendiri. Itulah suami yang buruk kalau dia tidak menghormati istrinya. Itu Nabi sabdakan seperti itu. Saya kira ini mudah-mudahan walaupun baru satu makalah bermanfaat buat kita hingga kita bisa menjaga keutuhan rumah tangga,
keutuhan kampung, keutuhan bangsa dan kota kita ini dari perpecahan. Ini yang harus kita jaga. Wallahu a'lam bissawab.